Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana cara kendaraan listrik berpindah dari A ke B? Apakah pada dasarnya sama dengan kendaraan dengan pembakaran internal, tetapi dihubungkan ke baterai raksasa, atau apakah ada trik atau manipulasi yang lebih halus yang sedang terjadi? Bergabunglah dengan kita hari ini saat kita membahas dan bertanya bagaimana sebenarnya cara kerja mesin listrik. Secara mengejutkan, prinsip pengoperasian di balik sebagian besar kendaraan listrik modern sudah ada beberapa dekade sebelum mesin pembakaran internal pada tahun 1834. Seorang profesor Belanda bernama Sebrada Strating dari Groningen, Belanda, membuat kendaraan kecilnya sendiri dan baterai adalah pembakaran internal yang dapat diisi ulang. Mesin bekerja berdasarkan prinsip bahwa bahan bakar dan udara ketika dikompresikan dan dinyalakan menyebabkan ledakan kecil. Itulah bagian pembakaran. Gaya ledakan ini mendorong piston sehingga gerakan linear piston berubah menjadi gerakan berputar melalui poros engkol mekanis. Hal ini pada gilirannya memutar roda di sepanjang jalan raya. Sebaliknya, prinsip dasar yang menggerakkan mobil listrik adalah gaya magnet. Semua orang tahu bagaimana kutub-kutub yang berlawanan pada sebuah magnet akan tarik-menarik, dan sebagaimana kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi mari kita bayangkan sebuah percobaan menggunakan dua magnet. Yang satu menempel pada yang lain, dipasang pada magnet yang berputar di dekatnya poros jika kedua kutub yang paling dekat satu sama yang lain pada kedua magnet mempunyai polaritas yang sama. Katakanlah utara ke utara, magnet pada poros akan tolak-menolak karena menempel pada poros, maka akan berputar sampai kutub selatan magnet poros sejajar dengan kutub utara pada magnet yang tetap, maka porosnya akan kembali diam dalam percobaan imajiner kita. Kita telah membuat poros berputar setengah putaran dengan sangat baik, tetapi itu tidak akan membawa kita terlalu jauh dalam perjalanan pagi. Disinilah elektromagnetisme memasuki menggunakan magnet tetap atau magnet permanen seperti yang ada di lemari es di rumah. Polaritasnya bisa dibalik. Bayangkan salah satu magnet percobaan kita sekarang menjadi elektromagnet. Jika kutub selatan dengan cepat membalik ke utara, maka magnet yang diam akan menolak lagi magnet yang bergerak dan memutar poros kita setengah putaran lagi, maka itu adalah satu putaran penuh. Sekarang kita perlahan-lahan sampai ke sana untuk gambaran dasar tentang cara kerja pembalikan polaritas ini. Bayangkan sebuah rangkaian yang sangat sederhana yang melibatkan baterai dan bola lampu. Aliran elektron dalam satu arah dari baterai melalui kabel ke bola lampu dan kembali lagi ke baterai. Bila kita melepas baterai dari balik sirkuit 180 derajat lalu pasang kembali di sirkuit, dibalik dengan aliran elektron sehingga untuk menjaga magnet kita tetap dalam mode tolak-menolak, kita hanya perlu terus membalikkan polaritas magnet. Bagaimana kita melakukannya? Salah satu caranya adalah dengan terus mengeluarkan baterai dan membaliknya. Tapi itu banyak sekali. Perjalanan dengan EV demi beberapa meter ini sebenarnya untuk membuat putaran magnet yang pada dasarnya adalah cara kerja motor. Cara kerja motor listrik adalah melalui apa yang disebut inverter. Modul inverter pada EV menarik arus searah dari aki mobil dan melalui kombinasi cerdas dari saklar cepat, sirkuit dan kapasitor yang apik membalik aliran elektron bolak-balik hampir 60 kali per detik. Motor listrik alat rumah tangga seperti yang ada di pengering rambut tidak memerlukan inverter. Mengapa? Karena arus yang berasal dari stop kontak yang sudah bolak-balik. Itulah mengapa dinamakan arus bolak-balik atau baterai AC. Jenis apapun hanya dapat menghasilkan arus DC atau searah sehingga magnet berputar, yang dikarenakan oleh arus bolak-balik yang melewati kumparan kawat. Pada dasarnya adalah penggerak mobil listrik. Tenaga penggerak kendaraan listrik mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan mesin pembakaran dalam karena permulaannya gerak yang dihasilkan motor sudah bersifat berputar.
Piston memerlukan poros engkol dan cara kerja yang rumit dan mudah pecah hanya untuk mengubah gerak linier menjadi gerak putar sehingga kendaraan listrik kecil kemungkinannya gagal atau memerlukan perawatan yang mahal dan memakan waktu. Inilah hal cerdas lainnya tentang inverter itu dengan menyesuaikan frekuensi dan amplitudo arus AC yang baru dibuat. Kecepatan dan torsi kendaraan akhirnya dapat dikalibrasikan oleh pengemudinya. Tidak ada kontrol yang begitu baik yang terpasang pada internal combustion engine di mana panas yang dibutuhkan mesin sangat tinggi, sehingga mesin pembakaran itulah sebabnya membutuhkan biaya yang mahal dan rawan kecelakaan seperti gearbox adalah membutuhkan biaya yang mahal. Detail lainnya bagus tentang powertrain ketika magnet atau rotor yang dipasang di poros. Dalam istilah teknik, berputar dengan sendirinya. Hal ini menghasilkan listrik. Pembalikan ini mudah mengisi ulang aki mobil bagaimana cara memutar rotor. Jika Anda bertanya dengan sumber kinetik yang besar dan kuat, misalnya mobil yang mogok, yang berguna untuk memperjelas gambaran yang sangat sederhana. Ada berbagai jenis motor listrik dan penyempurnaan pada desain yang terjadi setiap saat yang berguna untuk memperjelas gambaran yang sangat sederhana. Paling tidak di salah satu perusahaan mobil California Amerika Serikat yang diberi nama sesuai dengan nama orang jenius abad ke-19 yang menemukan arus bolak-balik yakni Nikola Tesla.